Puluhan rumah di Balikpapan Barat, Kalimantan Timur hangus terbakar Sabtu malam. Pemilik rumah yang diduga sumber api tewas. Api dengan cepat membakar permukiman padat penduduk di Jalan Lejen Suprapto, Baru Ulu, Balikpapan. Puluhan rumah terbakar di RT 2, 3, dan 4. Kalimantan Timur, IB07 melaporkan langsung dari Kalimantan Kampung Baru, Palembang Barat. Material rumah yang terbuat dari kayu dan berhimpitan membuat api semakin cepat meluas. Api membesar, pada penduduk meluncur semua. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Satu warga ditemukan tewas di rumah yang terbakar, diduga korban dalam kondisi sakit saat api berkobar. Ya, kalau memang Perempuan ya Pak ya? kalau itu laki-laki. Oh laki-laki. Kalau memang itu korbannya, Dalam kondisi sakit Usianya berapa dia Pak? ya Usianya berapa dia? Kalau mau tahu? di atas 50. 50 ya. Kondisi sakit Sakit atau kan gimana? gimana Pak? Enggak juga sih. 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Hujan yang turun memudahkan proses pemadaman. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mubin Aziz, iNews melaporkan. Seorang warga tercebur sumur sedalam 20 meter di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tim penyelamat yang hendak mengevakuasi korban pun harus berpacu dengan waktu. Tim penyelamat dari Damkar dan BPBD setempat berusaha mengangkat Sahuri, 26 tahun, dari sumur sedalam 20 meter di Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Proses evakuasi korban berjalan dramatis karena harus berpacu dengan waktu. Sumur yang sempit dan oksigen yang terus menipis menjadi kendala. Setelah berjuang hampir 2 jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Sauri terperosok ke dalam sumur yang berada di samping rumahnya akibat minimnya penerangan di area sumur. Proses evakuasi kurang lebih sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Karena kita pasang alat, setelah itu kita fixkan alat itu benar-benar aman untuk rekan dan korban. Kedalaman sumbernya berapa? Kedalaman kurang lebih sekitar 15 sampai 20 meter. Kendala yang dihadapi apa? Kendalanya ini sumurnya terlalu sempit, jadi uap udara sangat sedikit sekali. Guna memastikan kondisi kesehatan korban, petugas membawa Sahuri ke rumah sakit. Sementara area di sekitar sumur ditutup untuk mencegah kejadian serupa terulang. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Kabel listrik putus tertimpa pohon. Ibu dan anak warga Asahan, Sumatera Utara tewas tersengat listrik. Suami dan anak balita korban selamat meski sempat nyaris tersengat listrik. Tangis balita ini pecah saat melihat ibu dan kakaknya diantarkan ke pemakaman umum Desa Persatuan Pulau Raja, Asahan, Sumatera Utara. Ibu dan kakaknya tewas tersengat listrik bertegangan tinggi saat melintas di areal perkebunan. Akibat hujan deras dan gelap, korban tak sengaja menginjak kabel listrik yang putus akibat tertimpa pohon tumbang. Sang suami yang berusaha menolong istri dan anaknya terpental, namun akhirnya selamat dari maut. Ada pohon kelapa yang sedang tumbang dan menimpa kabel listrik, dan kabel itu menjulur ke bawah. Karena malam dan gelap, jadi kakak kami tidak tahu bahwa di situ ada kabel yang menjalar di bawah. Niat kakak kami ingin memotong jalan untuk menyeberangi, melewati pohon yang tumbang itu. Ternyata kabel tambah sengaja terinjak oleh kakak itu. Usai disolatkan, jenazah ibu dan anak langsung dikebumikan di pemakaman umum desa setempat. Sedangkan suami dan anak korban yang selamat dari peristiwa naas masih mengalami trauma mendalam. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Gara-gara sakit hati kepada suaminya, seorang ibu di Lebak, Banten tega menganiaya bayi yang baru dilahirkannya.
Pelaku telah ditangkap polisi dan mengakui semua perbuatannya. Bayi yang baru berusia 2 minggu ini dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Pelaku bahkan merekam sendiri aksinya dengan video di telepon genggam. Berbekal video yang beredar viral, jajaran Polres Lebak mengamankan pelaku di sebuah hotel di Serang, Banten. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui seluruh perbuatannya. Pelaku menganiaya buah hatinya karena emosi dan kesal akibat kerap cekcok dengan suaminya yang jarang pulang ke rumah. Pelaku dikenal sebagai pribadi tertutup. Namun tetangga mengaku kerap mendengar pelaku dan suaminya cekcok. Aja dari awalnya juga kami nggak mengetahui sama sekali. Taunya setelah video itu viral. Nah, kejadiannya sendiri juga kami nggak mengetahui. Jangankan untuk istilahnya perlakuan si putri-putri itu, tinggal di sini juga melapor juga enggak. Jadi statusnya bukan warga saya. Pelaku dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa dan juga Avandi, ini tidak habis dipikir ya, karena penganiayaan bayi ini dilakukan oleh ibu kandungnya dan juga direkam begitu aksi penganiayaan ini sehingga diketahui dan viral di media sosial. Karena emosi, terbawa emosi atau biasanya juga ada pertengkaran dengan suaminya. Dan kita akan cari tahu bagaimana perkembangan kasus bayi dianiaya ibu kandung. Bergabung bersama kami Ibtu Indik Rusmono, Kasatreskrim Polres Lebak. Selamat siang Pak Indik. Pak Indik, ada perkembangan apa dari kasus ini Pak? Selamat siang Mas. Selamat siang. Ya. Ada perkembangan apa Pak dari kasus penganiayaan bayi ini? Oh, baik Mas. Saya bisa dapat menjelaskan untuk perkembangan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Kita sudah menetapkan tersangka terhadap PS yang selaku ibu dari bayi tersebut. Ini apa motif dari penganiayaan? Setelah kita melakukan pemeriksaan diduga tersangka mengakui bahwa awalnya itu memang terjadi cekcok kepada suami. Setelah itu karena suami tidak pulang-pulang, akhirnya si ibu ini melakukan kekerasan terhadap anak dan merekamnya, kemudian mengirimkannya kepada suaminya. Seperti itu. Tapi alasan dia merekam pada saat menganiaya bayinya sendiri apa Pak? Pada saat itu memang ada tercekcok sama suaminya, ada permasalahan dengan suaminya. Terjadi juga diduga penganiayaan kepada suaminya juga. Kemudian menyuruh suaminya tidak usah pulang. Setelah itu melakukan perekaman terhadap anaknya yang dilakukan juga diduga penganiayaan juga terhadap anak. Kemudian dikirim ke suaminya dengan tujuan suaminya segera pulang ke rumah. Itu. Kalau dari keterangan suami pelaku ini, apakah aksi ini baru pertama kali dilakukan atau sering? Untuk pengakuan dari suami, memang sering terjadi cekcok dan sering melakukan penganiayaan terhadap suami ya. Untuk anak ini hanya mengancam dan melakukan pada saat itu juga. Namun juga ada ancaman-ancaman kepada anak untuk kalau tidak pulang, anak ini akan saya begini-begini seperti itu. Ada penyesalan tidak Pak ketika pelaku ini memberikan keterangannya? Betul ya, diduga tersangka mengakui menyesal melakukan seperti itu. Baik, kalau untuk jeratan hukumannya seperti apa Pak? Baik, untuk kita terapkan kepada diduga tersangka ya, kita terapkan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau kekerasan terhadap anak, yaitu pasal 76 junto pasal 8 Undang-Undang 35 tahun 2014 dengan ancaman kurang lebih 5 tahun penjara. Baik, terima kasih Ibtu Indik Rusmono, Kasatreskrim Polres Lebak sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Seorang pria di Palangkaraya, Kalimantan Tengah diamankan petugas gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polsek Pahandut. Ya, pelaku diduga menganiaya tetangganya seorang wanita yang tengah mengandung 8 bulan.
Pelaku yang tengah mabuk dan pingsan berusaha kabur dengan terjun ke sungai, namun berhasil diamankan petugas. Pelaku diamankan setelah melakukan penganiayaan terhadap tetangganya, seorang wanita yang tengah hamil 8 bulan. Korban yang mengalami 8 luka tusuk kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya. Belum diketahui motif penganiayaan, namun pelaku diketahui masuk daftar pencarian orang atau DPO dalam penganiayaan berat yang terjadi 29 Mei 2021 yang lalu di sebuah apotik di daerah yang sama. Pemirsa, kasus pelecehan seksual di salah satu sekolah swasta di Batu Malang, Jawa Timur terus diselidiki polisi. Polisi telah meminta keterangan dari 13 saksi. Belas dari 15 korban pelecehan seksual di sebuah sekolah swasta di Batu Malang diperiksa polisi. 2 orang saksi yang diperiksa adalah saksi kunci dalam kasus ini. Selain itu, Komnas Perlindungan Anak juga telah menyerahkan sejumlah bukti ke penyidik untuk memperkuat laporan terkait pelecehan dan eksploitasi anak di sekolah tersebut. Mereka mulai terkena kasus pencabulan sejak usia 15 tahun. Apakah mereka sudah divisum semua atau gimana? Sudah, mereka dari total 13 yang sudah divisum, untuk saat ini sudah ada 9. Yang sudah divisum? Sudah. Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya melaporkan lebih dari 40 siswi menjadi korban kekerasan seksual, fisik, dan verbal yang dilakukan pemilik sekolah. Dugaan pelecehan seksual dan kekerasan di sekolah swasta itu terjadi sejak tahun 2009 dan terungkap pada tahun 2020 lalu. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan.